Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenankan, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Fajar Pratama Septianto, NIM 17104080034. Dan teman saya Afiani, NIM 17104080028. Nah, pada video kali ini kami ingin melaporkan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan komunikasi verbal dan nonverbal. Oke, yang pertama mengenai pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cham berarti dengan, dan kata umus berarti satu. Dari kedua kata tersebut membentuk kata communio yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion, berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Menurut Shannon dan Weaver, yang dimaksud dengan komunikasi yaitu bentuk interaksi manusia baik sengaja atau tidak sengaja yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Menurut beberapa ahli, yang pertama Bernard Berlson dan Gary S. Turner. Menurut pendapatnya, komunikasi yaitu transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol kata, gambar, figur, grafik, dan lain sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasa disebut komunikasi. Yang kedua, Theodore M. Newcomb. Menurut pendapatnya, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerimanya. Yang ketiga, Carl E. Hovland. Menurutnya, pendapat komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerimanya. Komunikasi sendiri bersifat omnipresent atau hadir di mana-mana, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari peran komunikasi, mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi untuk saling berinteraksi. Pentingnya komunikasi karena manusia memiliki hasrat mengontrol lingkungan, perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau yang namanya beradaptasi, serta selalu berupaya melakukan transformasi dan sosialisasi berdasarkan penjelasan Harold D. Laswell. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu terdapat 3 unsur menurut Wilbur Schramm, yaitu pertama, source atau sumber. Artinya dapat berupa seseorang individu berbicara. Yang kedua, message atau pesan, yang berarti berupa tinta pada kertas, gelombang suara di udara, setiap tanda yang dapat ditafsirkan. Yang ketiga, sasaran atau tujuan pesan. Menurut Igak Wardani, keberhasilan proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung. Di antaranya, yang pertama, komunikator atau pengirim pesan
yaitu dapat dikatakan sebagai sumber atau pengirim pesan. Yang kedua, pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan hendaknya memiliki daya tarik sesuai kebutuhan penerima pesan. Adanya kesamaan pengalaman pesan yang disampaikan antara komunikator dengan komunikan, serta adanya alat atau pesan yang disampaikan dalam memenuhi kebutuhan komunikan. Yang ketiga, komunikan atau penerima pesan. Untuk terciptanya komunikasi yang efektif, maka komunikan hendaknya mampu menafsirkan pesan yang disampaikan, sadar bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, konteks. Ya, lingkungan yang mendukung akan mempengaruhi keberhasilan dari proses komunikasi. Yang kelima, sistem penyampaian. Ya, hendaknya metode dan media yang digunakan sesuai dengan kondisi atau karakteristik penerima pesan. Kemudian selanjutnya, bentuk komunikasi. Pesan atau komunikasi dapat berupa verbal tertulis ya, meliputi buku, artikel, koran, bahan ajar, dan lain sebagainya. Selain itu, pesan dalam komunikasi dapat juga berupa nonverbal, meliputi isyarat, ekspresi wajah, gerak anggota badan, nada atau suara, keheningan, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol. Bisa berupa bahasa verbal. Pengertian yang lebih sederhana yaitu komunikasi yang melalui kata-kata. Gitu. Unsur penting dalam komunikasi verbal meliputi 1. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal meliputi bahasa lisan, bahasa yang tertulis pada kertas, atau bahasa elektronik. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Dalam komunikasi verbal, penyampaian informasi berhubungan erat dengan kata-kata yang digunakan. Akan tetapi, pada dasarnya, kata-kata sendiri mempunyai keterbatasan dalam mewakili makna informasi yang ingin disampaikan. Beberapa keterbatasan bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi yaitu kata-kata bersifat parsial atau tidak menggambarkan sesuatu. Kata-kata bersifat ambigu. Yang ketiga, kata-kata biasanya mengandung bias ya. Yang keempat, dalam berbahasa sering mencampur adukan fakta. Itu. Terus kemudian setelah komunikasi verbal ya, terus kemudian komunikasi non verbal. Artinya yang kedua komunikasi non verbal. Menurut Larry A. Sarnovar dan Richard E. Porter ya, komunikasi nonverbal yaitu bentuk komunikasi tanpa menggunakan simbol verbal. Dengan kata lain, komunikasi nonverbal yaitu komunikasi dengan isyarat atau bukan dengan kata-kata, melainkan menggunakan simbol atau lambang. Nah, komunikasi nonverbal menggunakan gerak tubuh, kotak mata, ekspresi wajah, kedekatan, dan sentuhan. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, sentuhan ya. Dapat meliputi bersalaman, menggenggam tangan, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, gerak tubuh meliputi kontak mata, ya, ekspresi wajah, isyarat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, vokalik ya, merujuk pada cara berbicara. Tuh, mulut berarti ini ya. Kemudian yang keempat, kronemik, yaitu bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Untuk selanjutnya, perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, perbedaannya yaitu
Kesengajaan ya. Kesengajaan yang disampaikan didasarkan pada niat. Pesan verbal pada dasarnya dikirimkan oleh sumber dengan sengaja dan diterima oleh penerima dengan sengaja juga. Sementara pesan nonverbal tidak dibatasi pada niat. Ya, pada dasarnya pesan nonverbal tidak dilakukan dengan sengaja. Oke. Perbedaan simbolik dalam komunikasi verbal lebih spesifik ya, dapat membedakan hal-hal yang sama dalam sebuah cara yang berubah-ubah. Sedangkan dalam bahasa nonverbal lebih mengarah pada reaksi-reaksi alami seperti perasaan atau emosi seseorang. Itu. Kemudian yang ketiga, mekanisme pemrosesan. Komunikasi nonverbal kurang terstruktur. Ya. Aturan-aturan yang digunakan dalam komunikasi nonverbal lebih sederhana. Sementara pada komunikasi verbal lebih terstruktur dan memiliki aturan-aturan atau tata bahasa dan sintaksis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aviani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memilih 3 SD sebagai penerapan analisis dari bentuk komunikasi verbal dan juga nonverbal. Dari ketiga itu, antara lain, yang pertama ada SD Quantum Inti Indonesia, yang kedua ada Bali Island School, dan yang ketiga ada Sekolah Global Indo-Asia. Untuk yang pertama adalah SD Quantum Inti Indonesia. Nah, SD Quantum Inti Indonesia ini itu beralamat di Jalan Kalimanggis, Ciamis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Untuk mewujudkan misi dari sekolah, SD Quantum Inti Indonesia itu menerapkan berbagai macam program. Salah satunya itu bernama Quantum Fair. Nah, Quantum Fair ini itu ditujukan untuk siswa SMP agar terampil dalam public speaking. Itu alasan dari program yang telah dirancang oleh sekolah itu antara lain agar peserta didik itu mampu terampil berbicara di halayak umum dan juga melatih mental dari peserta didik itu sendiri. Dan jelas bahwa di program ini itu diterapkan dua model atau dua bentuk komunikasi. Yang satu itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal di sini itu dari dia segi berbicaranya. Nah, untuk yang kedua itu komunikasi nonverbalnya itu dari gesturnya dia ketika menyampaikan pesan yang akan dia sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk program yang kedua itu ada namanya penerapan karakter building. Nah, di sini itu peserta didik itu diharapkan melaksanakan budaya memberi salam, senyum ketika berpapasan, dan juga mencium tangan orang yang dia hormati seperti guru, kepala sekolah, dan juga orang-orang yang lebih tua dari dia. Nah, ini jelas bahwa dari segi budaya memberi salam, senyum ketika berpapasan, mencium tangan itu terdapat komunikasi verbal dan juga nonverbalnya. Nah, komunikasi verbalnya itu ketika memberi salam, Assalamualaikum. Nah, untuk komunikasi nonverbalnya itu ketika dia melakukan aktivitas mencium tangan, terus senyum. Nah, seperti itu. Nah, untuk program yang ketiga itu bernama Language Learning English and Japanese. Jadi di sini itu peserta didik itu diharapkan bisa speaking, listening, reading, writing, dan juga berbagai macam keterampilan berbahasa lainnya. Jadi di sini itu bentuk penerapan dari komunikasi itu lebih condong ke komunikasi verbal, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa bentuk komunikasi nonverbal juga diterapkan untuk menekankan dari komunikasi verbal agar terciptanya komunikasi yang lebih efektif. Selain itu juga terdapat program storytelling. Di sini juga jelas bahwa bentuk komunikasi verbal dan juga nonverbal itu juga diterapkan. Nah, untuk sekolah yang kedua itu bernama Bali Island School atau disingkat sebagai BIS. Nah, Bali Island School itu bermisi menciptakan
komunitas pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga peduli terhadap sesama. Nah, Bali Island School ini itu menerapkan kurikulum bernama IB atau International Baccalaureate. Nah, kurikulum ini itu bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar tercipta sebuah pembelajaran yang aktif, peduli terhadap sesama. Selain itu juga diterapkan inquiry terbimbing. Nah, inquiry terbimbing ini berfokus pada pengembangan dalam membangun rasa hormat, antusiasme, dan tanggung jawab dari peserta didik itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan dari inquiry terbimbing ini, itu sekolah menerapkan sebuah pengembangan penelitian, komunikasi, sosial, manajemen diri, dan juga keterampilan dalam berpikir. Nah, program yang diterapkan dari sekolah ini itu ada banyak banget, tapi ada dua yang kami pilih. Salah satunya itu program Kupu-Kupu Foundation yang bekerja sama dengan anak-anak yang disabel. Di sini jelas bahwa bentuk komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal juga diterapkan di program ini. Karena apa? Dalam program ini itu tidak hanya peserta didik yang normal saja, tetapi peserta didik yang memiliki keterbatasan dari segi fisik maupun dari segi fisik yang lebih condong ke pendidikan inklusif itu juga diterapkan di sini. Jadi siswa itu peduli terhadap sesamanya, tidak memandang dari pribadi siswa peserta didik itu sendiri. Nah, untuk yang kedua itu ada bernama student newspaper. Di sini itu lebih condong ke penerapan bentuk komunikasi verbal karena peserta didik. Program student newspaper ini diterapkan oleh sekolah bertujuan untuk melatih peserta didik agar mengembangkan bagaimana cara dia itu mendapatkan berita-berita yang ada di sekelilingnya, mulai dari pengalamannya maupun lingkungan yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Nah, di sini kan jelas bahwa bentuk komunikasi verbal itu sangat mendominasi dalam program yang telah dirancang oleh sekolah. Nah, untuk sekolah yang ketiga itu bernama Sekolah Global Indo-Asia atau sering disingkat sebagai SGIA. Nah, SGIA ini beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kaf SGIA, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari program yang diterapkan itu mengacu pada the PEP skill, PEP transdisciplinary skill. Nah, dari PEP ini itu menerapkan 5 skill yang diharapkan bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Yang pertama itu ada thinking skill atau keterampilan dari berpikir. Yang kedua itu ada social skill atau keterampilan bersosial. Yang ketiga itu ada communication skill. Nah, yang keempat itu ada self management skill. Dan yang kelima itu ada research skill. Kita berpacu pada komunikasi skill ya. Nah, di dalam komunikasi skill itu peserta didik itu diharapkan bisa listening, speaking, reading, writing, viewing, presenting, dan nonverbal communication. Jadi di sini itu udah diatur ada komunikasi verbalnya dan juga ada komunikasi nonverbalnya di dalam keterampilan berkomunikasi di sini. Dari segi komunikasi verbalnya itu ada beberapa yang tadi saya sebutkan, ada speaking, listening, writing, reading, viewing, presenting. Dan kalau yang nonverbal itu udah diatur sendiri dalam bentuk program yang telah dirancang oleh sekolah, seperti itu. Nah, dari ketiga sekolah itu jelas menerapkan kedua bentuk komunikasi yang ada, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Karena komunikasi nonverbal di sini itu berfungsi sebagai pelengkap dari komunikasi verbal. Jadi, adanya komunikasi nonverbal itu sebagai penekan dari segi komunikasi verbal agar tercipta komunikasi yang lebih efektif. Sekian presentasi yang
dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.